Sio, saya Ali dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang memiliki bidang usaha utama dalam jasa pelayaran angkutan laut, yaitu PT Samudra Indonesia yang memiliki kode emiten SMDR. PT Samudra Indonesia mengamini bahwa mereka telah mengambil alih 20% saham perusahaan yang terafiliasi dengan PT Kalbe Pharma atau KLBF, yaitu PT Mostrans Global Digilog. Nilai akuisisi dari 20% saham Mostrans mencapai harga 14 miliar rupiah. Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Samudra Indonesia mengungkapkan bahwa nilai transaksi tersebut lebih kurang atau setara dengan 0,2% dari ekuitas yang dimiliki oleh SMDR. Nantinya, Samudra Indonesia melalui afiliasinya akan menjalin kerjasama dalam menghubungkan ekosistem rantai pasok dengan produk kesehatan. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Samudra Indonesia pada saat ini? Yuk kita analisa. Tapi, sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator dari konten ini. Menurut Bani Maulana Mulia, Direktur Utama Samudra Indonesia, Kalbe adalah perusahaan farmasi yang merupakan kebanggaan Indonesia, yang tidak hanya menjadi market leader di Indonesia, namun juga telah merambah pasar internasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kalbe dan Samudra Indonesia memiliki tujuan untuk dapat memperkuat sinergi keunggulan masing-masing perusahaan, juga untuk mendistribusikan produk Kalbe di dalam negeri dan di pasar ekspor yang masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Jumlah aset yang dimiliki oleh Samudra Indonesia berdasarkan data pada laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar 15,7 triliun rupiah. Aset ini terdiri atas 7,9 triliun rupiah liabilitas dan 7,8 triliun rupiah ekuitas. Aset ini mengalami peningkatan sebesar 3,9 triliun rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Dan bertambahnya aset dari Samudra Indonesia ini merupakan hasil dari kenaikan liabilitas sebesar 1,5 triliun rupiah serta meningkatnya ekuitas dengan nilai 2,3 triliun rupiah. Untuk item ekuitasnya yang mengalami peningkatan adalah saldo laba yang bertambah dari 216 juta US dollar ke 321 juta US dollar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Samudra Indonesia adalah liabilitas jangka pendek berupa liabilitas sewa aset hak guna yang bernilai 113 juta US dollar. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Samudra Indonesia adalah pinjaman jangka panjang yang memiliki nilai 100 juta US dollar. Untuk rasio liabilitas dari Samudra Indonesia, cash rasionya 100%, quick rasionya 173%, dan diikuti oleh current rasio sebesar 174%. Sedangkan untuk rasio debt to equity bernilai 101%. Ini artinya jumlah kas yang dimiliki oleh Samudra Indonesia cukup untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Sedangkan untuk total utang dari Samudra Indonesia menurut saya masih wajar dengan total nilai 101% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity rasio dari Samudra Indonesia mengalami tren penurunan sejak meningkat tajam di tahun 2020 dan berada pada posisi 137%.
Pada tahun 2021, nilainya berkurang ke 117%. Dan pada kuartal kedua tahun 2022 ini, nilai debt to equity ratio dari Samudra Indonesia kembali turun ke 101%. Pada kuartal kedua tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Samudra Indonesia adalah 551 juta US dollar. Revenue ini mengalami peningkatan 277 juta US dollar dibandingkan dengan revenue pada kuartal kedua di tahun 2021, yang mana pada saat itu nilai pendapatan dari Samudra Indonesia adalah 274 juta US dollar. Dan jika nilai pendapatan dari Samudra Indonesia ini kita setahunkan menjadi pendapatan tahunan, maka nilainya akan menjadi 16,3 triliun rupiah, meningkat 70% dari pendapatan Samudra Indonesia di tahun 2021 yang bernilai 9,6 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022 ini, Samudra Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 115 juta US dollar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2021, yang mana pada saat itu Samudra Indonesia hanya berhasil mencetak laba sebesar 23 juta US dollar. Dan jika nilai dari laba bersih ini kita setahunkan, maka nilai laba bersih dari Samudra Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 159% atau memiliki nilai 2,1 triliun rupiah. Dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 ini adalah 3,4 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mana nilai laba bersih dari Samudra Indonesia hanya berada pada angka 1,3 triliun rupiah. Untuk arus kas dari Samudra Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 ini, tercatat dari aktivitas operasi menghasilkan 208 juta US dollar. Untuk aktivitas investasi, Samudra Indonesia menggunakan kas senilai 40 juta US dollar. Serta untuk aktivitas pendanaan, Samudra Indonesia juga kembali menggunakan kas sebanyak 68 juta US dollar. Dan dari aktivitas-aktivitas ini menghasilkan kenaikan kas dari Samudra Indonesia sebesar 99 juta US dollar. Untuk value dari Samudra Indonesia per akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 7,8 triliun rupiah. Harga sahamnya per 30 Juni adalah Rp2.780 per lembar saham. Nilai buku atau book value dari Samudra Indonesia pada saat itu adalah Rp2.390 per lembarnya. Sehingga nilai price to book value dari Samudra Indonesia adalah 1,1. Dengan mendapatkan keuntungan per saham sebesar Rp1.050, maka nilai price to earning ratio dari Samudra Indonesia adalah 2,65. Nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 21%, return on equity 43%, dan return on asset 21%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Samudra Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,7 triliun rupiah. Dan yang mendominasi peningkatan aset dari Samudra Indonesia ini adalah ekuitasnya yang meningkat 2,3 triliun rupiah, ditambah dengan liabilitas yang juga mengalami peningkatan 1,5 triliun rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Samudra Indonesia untuk tahun 2022 akan mengalami peningkatan 70% atau senilai 6,7 triliun rupiah. Nilai persentase peningkatan revenue dari Samudra Indonesia sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020, peningkatan revenue dari Samudra Indonesia ini dari tahun sebelumnya adalah 13%. Pada tahun 2021, persentasenya naik ke 39%. Dan proyeksi untuk tahun 2022 ini akan mengalami peningkatan sebesar 70%. Ketiga,
Proyeksi laba bersih dari Samudra Indonesia untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,4 triliun rupiah, mengalami peningkatan 2,1 triliun rupiah dibandingkan dengan laba untuk tahun 2021. Dimulai tahun 2021, persentase laba dari Samudra Indonesia terus mengalami kenaikan. Setelah pada tahun 2020, perusahaan ini mengalami kerugian. Keempat, persentase utang dari Samudra Indonesia adalah sebesar 101% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase ini menurun dari tahun kemarin yang bernilai 117%. Debt to equity ratio dari Samudra Indonesia mengalami penurunan drastis sejak tahun 2020. Debt to equity ratio dari Samudra Indonesia pada tahun 2020 memiliki nilai 137%. Pada tahun 2021, nilainya turun ke 117%. Dan pada tahun 2022 ini, pada kuartal kedua kembali mengalami penurunan ke 101%. Kelima, investasi ke Samudra Indonesia pada saat ini menurut saya cukup menarik. Karena fundamental perusahaan yang oke, di mana revenue dari Samudra Indonesia yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Laba bersihnya juga meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir, serta debt to equity ratio yang terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Tetapi, yang perlu kita ingat adalah peningkatan penjualan dan laba bersih dari Samudra Indonesia belum bertumbuh secara konsisten. Keenam, untuk harga dari Samudra Indonesia per 12 Agustus 2022 masih under value dengan price book value 1,1 dan price earning ratio 2,5. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita menggunakan metode moving average cross, Bollinger Band, dan stokastik, maka harga saham dari Samudra Indonesia sedang mengalami downtrend. Belum ada sinyal yang menunjukkan peluang downtrend ini akan mengalami kebalikan menjadi uptrend. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan penurunan harga dari Samudra Indonesia masih terbuka lebar. Pendapat saya, PT Samudra Indonesia adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Ahli Bicara memberi rating untuk PT Samudra Indonesia A-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Samudra Indonesia. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update review dari saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.